Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Kadarusman. Tempat tinggal lahir tahun 1956 di daerah Jawa Barat, Garut. Saya saat ini mempunyai usaha namanya Risol Woles. Dan ini berdirinya usaha saya ini sekitar tahun 2014. Dimulai dari Pak Ade ini dari dulu ini, sebelum Pak Ade usaha, Pak Ade pernah bekerja di salah satu kontrak dinas pasar. Dan sebelum itunya pernah kerja di bangunan, proyek, di properti. Nah, setelah kesini sampai tahun 2014 mulailah merintis usaha risol kecil-kecilan dengan modal seadanya, dengan dukungan penuh dari istri. Kenapa Pak Ade pilih risol? Makanan yang sederhana tapi sudah dikenal. Karena kalau menurut Pak Ade, kalau menurut saya, ini adalah usaha makanan yang prospeknya ke depan cukup bagus. Nah, mulailah bagaimana cara jalannya supaya bisa usaha seperti ini. Paling tidak Pak Ade ini butuh modal, butuh apa dulu, salah satunya, yang lain-lainnya. Dan butuh harus bisa membuatnya seperti apa. Nah, di situ kebetulan ada satu keluarga, masih ada hubungan keluarga. Dia sudah mempunyai usaha risoles ini. Dengan kerendahan hati bergabung atau minta bantuan untuk ikut bekerja, ikut usaha di saudara saya itu. Nah, setelah di situ kurang lebih sekitar setahun, sebelum nggak sampai setahun, setelah 1 bulan 3 bulan, semua yang risol cara pembuatannya seperti apa saya pelajari semuanya. Dari bahannya apapun udah saya pelajari. Nah, setelah itu, setelah menguasai, saya baru, oh ini harus buka sendiri. Coba-coba dengan baik-baik saya untuk mengundurkan diri dari pabrik risol itu untuk berdagang sendiri. Nah, mulai disitulah Pak Ade membangun atau membina, merintis lah, bagus itu merintis jualan risol dari modal seada-adanya, semini mungkin, dengan modal semikin mungkin. Dan Pak Ade itu sudah bisa mulai membuat produk, membuat, membikin, dan dimulainya awalnya ini tanpa ada karyawan satupun, hanya bekerja sama dengan istri. Mulailah belajar dengan sehari 2 hari, dan yang pertama punya tempat jualan itu adalah satu di Pasar Sukatani depan pasar tradisional yang Pemkot Depok. Nah, dari situlah mulai berdagang dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Ternyata produk saya ini diterima masyarakat bawah dan diterima juga masyarakat atas, karena mungkin dari rasa atau dari bentuk, dari apaan yang punya khas tersendiri di Risol Woles Pak Ade. Sekarang ini di Depok, terutama di kota Depok ya, di Kecamatan Sukmajaya, ini banyak orang yang mengatakan, yang menanya, bukan mengatakan, Pak Ade, kenapa kok risolnya namanya Woles? Nah itu. Nah, terus saya jawab begini. Dulu saya itu waktu pertama merintis risol, tanpa ada karyawan, tanpa ada pegawai, betul-betul 2 dengan istri. Nah, setelah berkembang maju ke sini, otomatis dalam perkembangan risol ini, karena di pasarnya itu diterima dengan baik dengan masyarakat, alhamdulillah makin meningkat. Nah, otomatis di situ saya punya karyawan beberapa, 3 orang, 2 orang, 3 orang, sampai 4 orang. Nah, saya sebagai pengelola, sebagai punya ini, tiap hari agak sedikit kewalahan juga, dalam arti ternyata ada pesanan, ada seperti pesanan-pesanan untuk hajatan, untuk kegiatan-kegiatan muludan, apapun namanya. Nah, Bapak itu sedikit agak panik ke karyawan.
agak sedikit, agak keras. Ayo dong, bagaimana kita ini? Sekarang usaha kita ini udah mulai bagus nih, begini-begini. Nah itu ada jawaban di salah satu karyawan Bapak, pegawai Bapak. Dia bilang, Pak Ade, woles aja dong, woles katanya. Nah Bapak gitu kata, apa lu woles? Woles lah, santai lah. Nah oh iya. Nah pas kebetulan kata-kata woles itu di tahun waktu itu lagi benar-benar booming. Lagi benar-benar orang berbahasa sebentar woles lah apa. Nah kalau Pak Ade kedepannya akan lebih baik lagi, iya dah, coba kita harus boleh dah jadi brand ini Risol Woles Pak Ade saja udah, karena kita supaya santai, woles santai tapi yakin dan pasti kita akan berhasil. Itulah makanya sampai sekarang ini tidak ada orang yang punya brand Risol Woles Pak Ade hanya di sini. Sampai saat ini karyawan Bapak kurang lebih keseluruhannya dengan supir apapun ada 14 orang. Ya. Kalau outlet kalau kita hitung semua itu di Depok aja sekitar kurang lebih 8, tambah di luar Depok ada 2, 10, ya kurang lebih 10. Ya. Nah, alhamdulillah sampai detik ini, sampai hari ini saya memproduksi risol ini per hari kurang lebih 2000 piece. Ya, untuk dibagikan ke seluruh outlet per hari itu. Oh ya, masalah tantangan itu udah pastilah banyak hal secara teknis, secara non teknis itu pasti ada. Terutama dalam pengelolaan makanan ini terbenturnya masalah SDM, ya kan? SDM itu kita harus merekrut orang-orang yang satu, jujur, bersih, tanggung jawab, itu. Dan keduanya karena risol ini kan makanan yang dikonsumsi dan disenangi semua orang. Berarti ini harus memprioritaskan, harus kita tahu lidah, rasa ini. Nah tantangannya di situ banyak orang yang komplain waktu awal-awalnya banyak kok. Rasanya seperti ini, rasanya seperti itu. Nah itu semua kan jadi tantangan mengoreksi diri seperti apa nih kelemahan-kelemahan kita, kelemahan-kelemahan saya nih dari produk ini. Tapi alhamdulillah itu semua kita bisa diatasin sampai karyawannya juga bertambah, sampai kita outletnya juga banyak. Nah cuman satu masalah di makanan ini, kualitas kontrol yang harus diutamakan. Karena itu tadi menyangkut rasa, menyangkut lidah yang orang tidak bisa dibohongi kalau sudah masalah rasa. Nah ini Risol Woles ini selalu menjaga kualitas dengan pakai bahan-bahan yang bagus atau nomor 1 seperti bahan dasar dari terigu, keju, susu. Kita yang semua bermerek dan berlogo halal. Higienisnya, terus kebersihannya semua kita jaga. Ya banyak lah. Kalau masalah suka dukanya terutama kita dari awal-awal merintis, ya kan? Cobaannya, terpaannya seperti apa. Kadang-kadang kita jualan misalkan pembuatan bangun jam 3 pagi kita sudah bangun, sudah membuat, terus kita bawa ke pasar atau ke satu tempat dengan tidak habis jualan, atau kita harus banyak mengasih tahu ke pelanggan-pelanggan, meyakinkan bahwa risol kita ini beda dengan risol yang lain, itu nggak mudah, banyak tantangannya. Tetap itu ada yang langsung merespon bagus, ada juga yang mengkritik misalkan, oh ini Pak Ade kurang begini. Itulah awal dukanya itu di awal. Dari kita bermodal awal misalkan teflon 1, kompor 1, ya kan, kita harus kemana dulu nih, terutama modal juga kita harus kemana, ya itu banyak duka-dukanya itu. Dan sukanya itu setelah kita memahami dan setelah kita mencapai apa yang saya cita-citakan, dagang risol ini bisa
diterima dengan masyarakat bawah, masyarakat bawah atau menengah sampai ke atas. Nah, itulah suatu kebahagiaan tersendiri atau satu kebanggaan tersendiri bahwa produk kita itu diterima, dan alhamdulillah sampai detik ini masyarakat respon bagus. Walaupun 1-2 pastilah ada yang mengkritik, karena biar bagaimanapun juga saya usaha makanan ya tidak sesempurna apa yang orang bayangkan. Pasti saya masih punya ada kelemahan dan kekurangan yang harus butuh dalam hidup saya dan pribadi saya. Ada belajar. Kita belajar, tidak akan pernah patah semangat dan tidak akan pernah putus asa, selalu optimis, jauh dari pesimis. Harapan saya, dagang makanan ringan dan yang namanya risoles itu sebetulnya mudah untuk diproses dan mudah untuk dibuat ya. Harapan saya ke anak-anak muda, terutama kaum UMKM binaan Pemkot Depok, cobalah ya kan, dicoba, mari. Entah misalkan dia mau datang ke saya, seperti apa cara membuatnya atau cara seperti apa, mungkin bisa berbagi ilmu supaya ini risol ini, makanan ini diterima dengan masyarakat di bawah, terutama orang-orang Depok seperti apa. Nah, ini butuh segala sesuatunya itu yang nggak gampang lah, ya kan? Nah, harapannya ke orang-orang UMKM sekarang yang dibina Pemkot Depok, semangatlah, optimislah, punya produk sendiri, jangan tergantung dengan misalnya menempel di produk orang lain. Apa sih punya produk makanan yang bisa diterima dengan masyarakat, terutama kalau saya udah risoles ini. Tapi kalau ada masyarakat atau terutama orang-orang UMKM binaan Pemkot Depok yang sekarang ribuan ini yang masih terseok-seok, bolehlah kita bertukar pikiran atau sharing seperti apa supaya jadi UMKM di Depok ini seperti saya lah, walaupun belum dibilang maju tapi udah ada perkembangan dalam hal itu, dalam hal omset, produk, ya kan, terus ketenarannya dikenal orang. Nah, seperti itulah harapan saya sebagai yang punya perusahaan risol ke UMKM yang masih belajar atau yang sudah berjalan, bagaimana caranya bisa seperti risol ini. Masalah untuk halal, untuk legalitas apapun lainnya termasuk NIB, NIB. Alhamdulillah risol Woles ini secara administrasi atau secara legalitas udah semuanya terpenuhi. Termasuk halal, NIB, BPOM, kesehatan, alhamdulillah semua sudah terdaftar di Pemkot Depok. Ya. Nah, itu mulai dari tahun 2017. Karena apa ya? Ini masalah halal ini penting juga. Karena di kita ini memang mayoritas Muslim dan kita memang diwajibkan kita kalau memproduk makanan itu harus berlabel halal, dan itu selalu dulu itu setelah perkembangannya ada dari awal sampai pertengahan itu bagus, yang diutamakan sama Pak Ade itu sama saya itu yaitu kehalalan, dan sekarang alhamdulillah sudah ada, sudah cukup dan sudah lengkap. Jadi kehigienisannya, kehalalannya dijamin, bertanggung jawab, dan itu sudah ada dari Pemkot Depok. Warga Depok, selamat pagi. Saya lagi nyobain makan Rosis Pak Ade lagi nih. Udah lama banget. Ini rasanya enak banget. Kalian harus coba. Gede, renyah, yang pasti isinya banyak. Jangan lupa mampir di Pasar Depan. Semuanya rasanya enak, harus coba ya.
Ini udah lama banget dari aku pindah dari Jogja sampai sekarang masih ada terus. Check out langsung ya ke sini. Ya untuk sehari itu bisa 20 box. Oh, sehari bisa 20 box. Satu boxnya itu berapa piece, Pak? Satu box itu 40 pieces. Jadi untuk di gerai yang di GDC itu bisa sampai 20 box ya, Pak ya sehari. Ya. Jadi satu box itu isinya 20, berarti 20 kali 10 lah kalau untuk hari sehari ya, Pak. Kalau tengah hari ya kan bisa dilihat boxnya juga udah ada 10-an. Jadi belum setengah hari aja udah habis 10 box ini. Jadi itu guys. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Kalau udah berapa lamanya udah berapa lama di sini juga udah lama ini. Di sini juga udah berapa lama juga karena di sini juga kan udah 2 tahun saya ngerasain di sini. Anak-anak juga suka. Emang sering beli risol? Suka beli. Sore biasanya. Sore biasanya kita beli. Paling suka emang rasa yang mana ya? Kan ada yang sosis, ada yang smoked beef, ada yang roasted. Kalau kita sih semuanya susah ya. Suka Emang smoke beef biasanya enak. apalagi Kalau pakai cabai apalagi. garing-garing gitu. Iya garing, enak. Untuk buat ininya teksturnya juga enak. Teksturnya juga lembut, bagus. Isinya juga enak. Dagingnya berasa, ada semua. Ini yang cabang Stasiun Depok Lama. Depok Lama ya? Iya, Depok Lama. Kira-kira udah berapa lama? Di sini udah 1,5 tahun lebih dah. Iya, udah mau 2 tahun. Udah mau 2 tahun. 2 tahun. Kalau di sini ramai terus, Pak? Alhamdulillah, tapi ini kan stasiun ya. Waktu-waktu tertentu ramenya. Udah duhur, udah asar, udah maghrib, ramai tuh. Hari bisa Sehari kalau lagi bagus bisa 12 box, 12 box. Oh. Hari biasa 10 dah. kira-kira 10 sampai 12 box ya. Mas ya, Pak? Oke. Halo, Pak. Dengan Bapak siapa? Bapak Edi. Bapak Edi. Iya. Bapak sering makan risol? Sering. Jadi pelanggan setianya Risol Wallace ya? Iya bener. Kira-kira rasanya gimana, Pak? Rasa enak, Pak. Iya. Paling suka rasa apa? Kan ada sosis, ada smoked beef, ada raw cut. Rasanya enak, mantap. Gak ayam. Oh, yang ayam? Iya, yang segitiga nih. Segitiga. Berarti emang sering beli? Sering. Oh, sering. Langganan kadang-kadang beli buat di rumah 10 misalnya buat keluarga. Oh, keluarga juga suka, Pak? Suka. Ya. Makasih, Pak. Nama saya Alfian. Udah. Namanya Alfian. Iya. Ini biasanya bayar setiap hari atau Tiap hari sih, setiap hari? siang. Terus biasanya lakunya berapa sih, Pak? Setiap hari? Bisa 12 box, Dan satu porsi itu berapa? 40 biji. Dan satu porsinya kira-kira berapa harganya? Harganya 1 biji 5.000. Iya. Thank you, Pak. Saya Ibu Rohyati. Gimana, Bu, pendapat tentang Risolnya garing, terus enak, gurih. Pokoknya enak deh. Dari mana ini? Dari Ibu Kata. Mayoran. Rumahnya di Mayoran. Gimana rasa risol enak? Ini kalau yang mayones enak nih. Saya sering beli di sini. Jadi isinya Apa ya? ayam. Enak sekali. Oh, yang itu Itu dia enak. Itu gede lagi. Ukurannya besar katanya. sering. Oh, sering banget. Kalau ini kan Kalau ada yang di di TC TC. Tembak Mas. Kita sering kesini, udah pasti mampir. Recommended banget tuh makan di sini.
Oke. Itu harganya lebih. Harganya juga oke, sesuai rasa dengan harga sesuai. Pas banget. Oke. Saya sebagai tokoh masyarakat di Kota Depok, sekaligus saya Kepala Pasar Musi Depok, sekaligus saya pembina UMKM di tingkat RW 01. Jadi masalah risol ini yang Pak Ade kemas ini saya sudah mencoba, rasanya luar biasa, dan saya mendukung sekali bahwa risol ini supaya dikembangkan khusus di Kota Depok, umumnya di seluruh wilayah lain. Karena masalah risol ini dijamin dari rasa, higienisnya dan lain sebagainya. Menurut hemat saya ini sangat berpeluang sekali buat UMKM Kota Depok ya, untuk mengembangkan usaha risol yang dikemas oleh Pak Ade ini. Dan saya berharap mungkin UMKM yang ada di Kota Depok bisa bekerja sama ya dengan produk ini. Sekaligus saya juga sebagai tokoh masyarakat di Kota Depok, sekaligus saya sebagai Kepala Pasar Musi baru, barangkali istilahnya supaya lebih mengenal ini dikembangkan di setiap bukan istilahnya di wilayah mal-mal aja, termasuk di salah satu pasar-pasar tradisional. Ini dikembangkan supaya risol ini lebih mengena dan tepat sasaran di masyarakat Kota Depok. Harapannya saya bagi UMKM ini, kan sebagaimana yang diamanatkan oleh Kementerian UMKM, Pak Teten Mas Duki, bahwa produk lokal ini, baik yang diadop ini, akan menjadi makanan yang digemari. Dan tidak sedikit ini merekrut tenaga kerja. Sekarang yang mengerjakan risol ini tidak oleh seorang, tetapi juga bisa mengangkat tenaga kerja. Mungkin yang menangani produksi ini lebih dari 5 orang. Belum satu konter minimal ada 2 orang. Inilah yang namanya lapangan kerja yang memang nampak. Dan betul-betul sifatnya pekerjaan UMKM makan ini adalah gotong royong. Mungkin Pak Haji Lalan lebih paham bagaimana memproduk UMKM ini bisa mengangkat tenaga kerja. Ya. Dan inilah yang namanya UMKM. Apalagi UMKM ini nanti kan harus dibentuk seperti koperasi. Andai kata nanti konternya semakin banyak, anggotanya kita akan masukkan menjadi koperasi gitu. Sebagai anggota koperasi yang direkrut oleh Kang Ade ini. Secara legitimasi mereka sebagai anggota koperasi bekerja di situ ya. Mudah-mudahan ini semakin lama semakin besar dan makin digemari. Dan rasa juga dipertahankan. Saya kira kedepannya ini harus menjadi besar dan mengangkat tenaga kerja. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mungkin dari Pak Haji Lalan juga lebih paham, enggak Pak Haji? Saya rasa saya setuju. Ini untuk mengembangkan usaha ini bekerja sama dengan UMKM. Salah satu sasarannya kemungkinan ini khususnya di wilayah Kota Depok masih banyak masyarakat pengangguran ya. Dengan mengembangkan usaha ini dengan sendirinya menjadi daya tarik masyarakat yang udah Depok, termasuk mungkin ini usaha dikembangkan supaya nanti orang-orang yang sementara ini hilang dengan pekerjaannya, beliau itu bisa eksis, bisa bergabung dengan perusahaan risol yang dikemas oleh Pak Ade ini. Barangkali itu harapan dari saya. Ya, alhamdulillah, wasyukurillah. Dari saya cuman sekedar ini hanya gambaran dan seorang figur atau mempunyai usaha kecil-kecilan walaupun kecil-kecilan. Saya tidak bisa berkata banyak-banyak lagi. Mudah-mudahan ke depannya saya terus belajar dan berusaha baik-baik, dan usaha saya juga makin maju. Saya bisa makin banyak merekrut karyawan sebanyak-banyaknya supaya bisa ada berbagi, kita berbagi. Nah, cukup sekian dari saya atas nama Ade Kadarusman yang punya Risol Wallace. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.